Shane McMahon akan ke AEW, Gunther adalah pegulat favorit The Undertaker, Pat McAfee diserang Uncle Howdy, Ilya Dragunov gantikan Chad Gable minggu depan, Roman Reigns unfollow Solo Sikoa di Instagram. Selamat datang di Extra News, di mana kita akan bahas berita-berita terkini tentang WWE. Sebelum kita lanjut, aku pengen kalian like dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka WWE. Dan jangan lupa subscribe, soalnya channel ini upload video setiap hari. Shane McMahon akan ke AEW. Jim Ross membuat penggemar gulat berfantasi tentang sesuatu yang mungkin tidak pernah terlintas dalam pikiran mereka sebelumnya karena tampaknya sangat mustahil, yaitu Shane McMahon di AEW. Jim Ross mencatat bahwa Shane O'Mac menjadi All Elite mungkin bukan suatu gagasan yang gila, dan sekarang menunjukkan bahwa ini mungkin lebih dari sekedar sesuatu yang diajukan di podcast. Shane McMahon telah berbicara kepada pegulat AEW tentang kemungkinan bekerja sama dengan perusahaan tersebut. Tampaknya memperkirakan apakah sesuatu seperti itu mungkin bisa terjadi. Conrad Thompson juga mengklaim dia diberitahu bahwa Shane McMahon setidaknya menunjukkan minat untuk bekerja dengan AEW. Ada seorang teman kami, dia telah mengirimi saya pesan, "Hey, itu tidak segila yang kamu kira. Saya tahu pasti bahwa Shane McMahon telah menghubungi pegulat di AEW untuk setidaknya secara hipotetis mendiskusikan ide tersebut." Thompson tentu saja tidak mengatakan siapa yang menghubunginya. Dia juga tidak mengungkapkan dengan siapa sebenarnya Shane McMahon mengirim pesan itu di AEW. Adam Copeland yang sebelumnya bernama H, menurutku adalah tipe orang yang mungkin masih bisa berbicara dengan Shane McMahon. Ditambah lagi mereka sudah saling kenal selama 25 tahun. Bryan Danielson atau Daniel Bryan juga orang lain di pihak AEW yang mungkin telah berbicara dengan Shane McMahon tentang kemungkinan bekerja sama. Sudah lebih dari setahun sejak Shane McMahon terlibat dengan WWE, dan banyak hal telah berubah di WWE sejak saat itu. Tidak hanya memiliki pemilik baru, tetapi secara teknis tidak ada lagi nama McMahon yang bekerja di WWE saat ini untuk pertama kalinya dalam sejarah. Meskipun tidak pernah dikonfirmasi oleh kedua belah pihak, diyakini bahwa Shane McMahon dan Triple H tidak memiliki hubungan yang baik. Shane mungkin saat ini melihat WWE sebagai tempat yang tidak diinginkannya. Jika ada cara AEW dapat menjalin hubungan kerja dengan Shane McMahon, itu harus benar-benar terjadi, karena itu akan meledakkan dunia pro wrestling. Menurut kalian, apakah kalian ingin melihat Shane McMahon di AEW? Komen di bawah. Gunther adalah pegulat favorit The Undertaker. WWE saat ini memiliki salah satu daftar pegulat terkuat sepanjang masa, dengan banyak pegulat yang tampil dengan performa terbaiknya saat ini. Tetapi ada satu yang menarik perhatian The Undertaker. The Undertaker mungkin bukan lagi pemimpin ruang ganti, tetapi pendapatnya masih sangat berpengaruh karena karir yang dijalaninya. Para penggemar dan mereka yang berada di dalam ruang ganti itu sendiri masih ingin tahu apa yang dikatakan The Undertaker tentang dirinya. Dan bahkan sejak pensiun, sudah jelas bahwa ia terus memantau WWE. The Undertaker secara rutin berada di belakang panggung pada acara-acara premium sehingga ia dapat melihat bakat-bakat muda dari dekat. Sementara orang-orang seperti Cody Rhodes, Liv Morgan, dan Drew McIntyre tengah menghasilkan karya-karya hebat mereka saat ini. Selama podcast terbarunya, The Undertaker mengungkapkan siapa yang menjadi favoritnya saat ini. Gunther adalah favoritku. Dia orang yang saya sukai karena dia tahu cara untuk bekerja dan bercerita. Saya sangat mengaguminya. Gunther telah menjadi salah satu bintang WWE yang paling dominan sejak ia bergabung. Selama waktunya di Raw, General Ring tersebut telah berkompetisi melawan banyak bintang top WWE dan menghasilkan pertandingan yang luar biasa dengan orang-orang seperti Sheamus dan Drew McIntyre. Gunther bersinar karena ia menjadi juara Intercontinental, di mana ia membuat sejarah dengan menjadi juara yang paling lama dalam sejarah. Meskipun ia kehilangan gelar itu di WrestleMania 40, Gunther dengan cepat kembali ke jalurnya dengan menjadi King of the Ring di awal tahun ini. Ia kini berada di jalur yang tepat untuk berpotensi menjadi juara dunia kelas berat berikutnya. Kemenangannya di turnamen King of the Ring menjamin Gunther kesempatan untuk meraih gelar di SummerSlam, yang dapat membuat pegulat favorit The Undertaker tersebut menjadi juara dunia WWE dengan menantang pemenang dari pertandingan Damian Priest dan Seth Rollins di Money in the Bank besok. Menurut kalian, apakah Gunther akan segera menjadi juara dunia kelas berat di SummerSlam? Komen di bawah.
Pat McAfee diserang Uncle Howdy. The Wyatt Six membuat debut mereka yang telah lama ditunggu-tunggu di Raw minggu ini. Namun tampaknya faksi terbaru WWE ini belum selesai karena mereka kini tampaknya menargetkan ke Pat McAfee. Sebagian besar penggemar mengira bahwa mereka tidak akan melihat atau mendengar kabar dari The Wyatt Six hingga SmackDown besok. Bahkan mungkin tidak sampai Raw minggu depan. Namun, selama episode terakhir dari The Pat McAfee Show, kelompok tersebut tampaknya menargetkan pembawa acara populer sekaligus komentator WWE tersebut. Acaranya berakhir tiba-tiba karena sekelompok orang misterius muncul, dan studio kemudian berubah menjadi gelap dan layar menjadi hitam. Pat McAfee dan timnya terganggu oleh sesuatu yang tidak terekam kamera, karena mereka terdengar mempertanyakan apa yang mereka lihat. Kemudian diikuti oleh suara yang sudah tidak asing lagi bagi penggemar WWE. Di masa lalu, suara itu digunakan saat The Fiend mematikan lampu di arena. Dan tampaknya The Wyatt Six mungkin mengikutinya. Itulah sebabnya banyak yang percaya bahwa The Wyatt Six yang melakukan itu. Tidak diketahui apakah kelompok itu menyerang McAfee secara fisik atau tidak, karena tidak ada yang bisa melihat apa yang terjadi setelah kamera mati. Sekarang masih harus dilihat apakah McAfee akan tampil di Raw minggu depan atau apakah situasinya akan ditangani. Selain itu, pertanyaan besarnya adalah, menurut kalian, siapakah yang akan menjadi target kelompok itu selanjutnya? Komen di bawah. Ilya Dragunov gantikan Chad Gable minggu depan. Ilya Dragunov akan menggantikan Chad Gable dalam pertandingan kualifikasi Money in the Bank. Susunan pertandingan baru untuk acara Raw minggu depan akan menampilkan Ilya Dragunov berhadapan dengan Bronson Reed dan Braun Strowman dalam pertarungan Triple Threat. Hidup Chad Gable baru-baru ini benar-benar sangat buruk. Dimulai dengan upayanya yang gagal untuk berebut kejuaraan Interkontinental, diikuti oleh pembubaran dari kru Alpha Academy-nya, dan berpuncak pada serangan brutal oleh The Wyatt Six. Serangan ini tidak hanya membuat Gable babak belur secara fisik, tetapi juga membuatnya kehilangan kesempatan untuk berkompetisi dalam pertandingan kualifikasi Money in the Bank. Menurut PW Insider, semua individu yang terlibat dalam serangan The Wyatt Six selain Chad Gable adalah figuran yang didatangkan WWE khusus untuk segmen itu. Jika benar, itu berarti WWE sengaja menempatkan Chad Gable dan mungkin akan menjadi bagian dari alur cerita yang sedang berkembang. Dampaknya pada arahan kreatif Chad Gable bisa sangat besar. Ini bisa jadi awal dari alur cerita jangka panjang yang telah direncanakan WWE dengan cermat. Seiring berjalannya alur cerita, keterlibatan Chad Gable akan menarik untuk disimak. The Wyatt Six mengambil alih Pat McAfee Show dan tidak jelas apakah mereka mengincar orang lain sekarang setelah mereka menyingkirkan Chad Gable. Aliansi dengan The Creed Brothers dapat mendorong Chad Gable menuju panggung utama. Namun, jika ia terlibat dengan Wyatt Six terlebih dahulu, akan menarik untuk melihat kemana arah WWE dengan ini. Mengapa mereka menyerangnya? Pesan apa yang ingin disampaikan kelompok itu? Alur cerita terbaru yang melibatkan Otis dan Gable mengisyaratkan kemungkinan perubahan arah bagi Chad Gable. Apakah Alpha Academy akan terus berlanjut? Atau apakah semua ini baru saja dimulai setelah Otis menentang Gable? Komen di bawah spekulasi atau teori liar kalian tentang Uncle Howdy. Roman Reigns unfollow Solo Sikoa di Instagram. Roman Reigns telah absen dari WWE sejak kekalahannya di WrestleMania 40. Solo Sikoa telah mengambil alih The Bloodline saat Roman Reigns absen. Dan bukti bahwa ia telah melakukannya tanpa restu dari Roman telah meningkat minggu ini setelah Roman berhenti mengikuti sepupunya itu di media sosial. Jika kalian mencari akun yang diikuti Roman Reigns di Instagram, akun Solo Sikoa sudah tidak ada lagi. Mungkin ini merupakan indikator pertama bahwa Roman Reigns akan segera kembali untuk mengonfrontasi Solo Sikoa tentang apapun yang telah dilakukannya selama Roman tidak ada. Dan ini terjadi tak lama setelah Solo mengklaim bahwa ia telah menghubungi Roman Reigns. Dugaanku adalah Solo Sikoa dan rekrutannya akan bersujud di kaki Roman Reigns saat Roman kembali. Tetapi akhirnya mereka akan menyerang Roman Reigns dan membentuk The Bloodline versi mereka sendiri. Itu akan memaksa Roman Reigns untuk mencari anggota keluarga yang lain dan berpotensi kembali dengan The Usos lagi. Menurut kalian, siapakah yang akan direkrut Roman Reigns untuk melawan Solo Sikoa dan The Bloodline yang baru? Komen di bawah. Ya udah gitu aja video berita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 2100 subscriber di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy, see you. Forbidden fire on Nico,
Money for love we can hold. I wish we were impossible.